Perkenalkan, nama saya Diva Leni Tiara dengan NIM 2402010027. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yaitu 6 sasaran keselamatan pasien. Apa itu konsep 6 sasaran keselamatan pasien? Konsep 6 sasaran keselamatan pasien adalah tujuan yang diterapkan untuk mencegah cedera pasien di lingkungan layanan kesehatan. Apa saja 6 sasaran keselamatan pasien? Yang pertama, ketepatan identifikasi pasien. Tujuannya untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan atau tindakan. Yang kedua, untuk menyelaraskan layanan atau tindakan yang dibutuhkan oleh pasien. Proses identifikasi yang dilakukan di rumah sakit mengharuskan terdapat paling sedikit 2 atau 3 bentuk identifikasi, yaitu nama pasien, tanggal lahir, dan nomor medik. Contohnya dengan memberikan gelang identifikasi dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian atau pelayanan yang dilakukan. Yang kedua yaitu peningkatan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan efektif antara anggota tim adalah kunci untuk menghindari kesalahan medis. Informasi yang tidak lengkap atau interpretasi dapat menyebabkan kesalahan dalam diagnosa, pengobatan, atau perawatan lanjutan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan komunikasi melalui pencatatan yang jelas, komunikasi verbal yang efektif, dan serah terima yang baik antara hasil kerja atau antar unit layanan medis. Dalam komunikasi yang efektif dapat dilakukan dengan teknik SBAR atau SBAR. S yaitu situasi, jelaskan situasi secara singkat, apa masalahnya, mengapa laporan ini dibuat. B. Background atau latar belakang, berikan informasi latar belakang yang relevan, apa yang terjadi sebelumnya. A. Assessment atau penilaian, berikan penilaian atau diagnosis sementara, berdasarkan informasi yang ada dan apa masalahnya. R. Yaitu recommendation atau rekomendasi, berikan saran atau rekomendasi apa yang perlu dilakukan selanjutnya, apa yang Anda rekomendasikan sebagai tindakan atau intervensi. Yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan penggunaan obat. Peningkatan keamanan penggunaan obat dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian obat. Obat yang perlu diwaspadai terdiri atas obat risiko tinggi atau high alert, yaitu obat yang bila terjadi kesalahan dapat menimbulkan kematian atau kecacatan, seperti insulin, heparin, kemoterapi. Obat LASA, look-alike, sound-alike, dan norom. Elektrolit konsentrat seperti potasium fosfat dengan konsentrasi sama atau lebih besar dari 30 mol per mili, atau medium klorida dengan konsentrasi lebih dari 0,9% dan magnesium sulfat dengan konsentrasi 20%, 40% atau lebih. Untuk meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai, rumah sakit menerapkan penggunaan label merah pada high alert dan label kuning pada norum atau LASA dan penyimpanan yang terpisah. Yang keempat, terlaksananya proses tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang menjalani tindakan dan prosedur. Petugas medis perlu melakukan pengecekan ulang sebelum tindakan dilakukan, seperti tanda tangan pasien, mark site, atau penandaan pada area atau lokasi yang akan dioperasi. Pendekatan tersebut membantu memastikan bahwa tindakan medis dilakukan dengan benar. Rumah sakit menerapkan beberapa prosedur yang seragam, yaitu pertama, pemberian tanda di lokasi operasi, 2. Dilakukan verifikasi pra-operasi, 3. Melakukan time out sebelum insisi kulit dimulai. Tujuan proses verifikasi praoperasi adalah yang pertama, memastikan ketepatan tempat, prosedur, dan pasien. Yang kedua, memastikan bahwa semua dokumen yang terkait, foto, dan hasil pemeriksaan yang relevan diberi label dengan benar dan tersaji. Yang ketiga, memastikan tersedia peralatan medik untuk khusus atau yang infan yang dibutuhkan. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi terkait layanan kesehatan. Infeksi terkait layanan kesehatan atau lebih dikenal dengan Healthcare Associated Infection atau HAIS merupakan infeksi yang didapat oleh pasien selama mereka menerima perawatan di rumah sakit. Contoh infeksi saluran kencing karena kateter, infeksi pembuluh darah karena selang infus,
pemasangan baik verifer ataupun sentral, atau infeksi paru-paru terkait penggunaan ventilator. Upaya terpenting menghilangkan masalah infeksi dan infeksi lainnya adalah dengan menjaga kebersihan tangan, mencuci tangan dengan benar dan prosedur menggunakan sabun, disinfektan, serta handuk sekali pakai. Untuk mengurangi risiko infeksi terkait layanan kesehatan, itu yang pertama 6 langkah cuci tangan, dimulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, kunci jari-jari, putar ibu jari, dan ujung jari atau kuku-kuku jari. 5 momen cuci tangan, yaitu yang pertama sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, sesudah terkena cairan tubuh pasien, sesudah kontak dengan pasien, dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien. Yang terakhir atau yang keenam yaitu mengurangi risiko jatuh pada pasien. Jatuh adalah penyakit umum cedera di rumah sakit, terutama pada pasien lansia, anak-anak, dan pasien yang menjalani operasi. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko jatuh adalah kondisi pasien, gangguan fungsional pasien atau gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan atau perubahan status kognitif, lokasi atau situasi lingkungan rumah sakit, riwayat jatuh pasien, konsumsi obat tertentu, dan konsumsi alkohol. Pasien yang pada asesmen awal dinyatakan beresiko rendah untuk jatuh dapat mendadak beresiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh operasi atau anestesi, perubahan mendadak kondisi pasien, serta penyesuaian pengobatan. Banyak pasien memerlukan asesmen selama dirawat inap di rumah sakit. Oleh karena itu, pentingnya asesmen dan reasesmen risiko jatuh pada pasien rawat inap. Nah, itu tadi adalah penjelasan 6 konsep sasaran keselamatan pasien. Terima kasih.